kasih Bu Fasil atas waktunya. Kami akan uh, mendemonstrasikan terkait dengan hasil diskusi kami mengenai proses pembelajaran kendala saya di dalam kelas ya. Nanti Pak Catur sebagai coach saya, kemudian saya sebagai coachnya. Assalamualaikum Pak Catur. Bolehkah saya meminta waktunya Pak? Saya mau bercerita tentang sesuatu hal terkait kejadian di kelas tadi Pak. Waalaikumsalam Bu Asni. Oh ya silakan Bu Asni, sepertinya penting ini. Maaf loh Bu, sebelumnya saya masih pelatihan di luar kota ini, jadi pertemuan kita lewat Google Meet aja ya. Gimana Bu? Iya Pak, nggak apa-apa Pak. Ini Pak, memang ada sesuatu yang penting. Iya Pak, gini Pak, saya kan baru saja melaksanakan proses pembelajaran matematika di kelas Pak, tadi siang itu. Nah, saya berikan sebuah soal Pak pada siswa saya nih, tiap kelompok nih Pak ya, saya kasihkan soal untuk didiskusikan. Tapi ya gitulah Pak, banyak siswa saya yang tidak mengerjakan soal tersebut Pak. Malah kertasnya itu asik dibuat gambar-gambar Pak, terus dibuat pesawat-pesawat gitu Pak. Saya bingung Pak jadinya gimana mengatasi hal seperti itu Pak. Oh gitu Bu ya. Menurut Ibu apa yang ingin Ibu harapkan gitu loh dari proses pembelajaran yang Ibu terapkan di kelas yang tadi itu gitu? Nah itu dia Pak, sebenarnya saya ingin anak-anak itu Pak bisa menyelesaikan soal-soal yang saya berikan itu secara berkelompok dengan penuh tanggung jawab Pak. Jadi tidak hanya dibuat kayak mainan-mainan seperti itu Pak, kertas yang saya berikan untuk dijadikan lembar jawaban malah dibuat pesawat-pesawat lah, malah digambar-gambar lah Pak. Jadi ya gitulah Pak, kayak emosi juga rasanya. Oh begitu Bu ya. Iya Pak. Kalau menurut Ibu Asni ini ya, kira-kira anak-anak Ibu di kelas tadi itu apa sih hambatan yang membuat mereka itu kok bisa dibuat jadi pesawat gitu loh, dan sampai tidak mengerjakan soal yang Ibu berikan gitu? Gimana ya Pak ya? Kayaknya karena saya ini di pelajaran matematika ya Pak ya, kayaknya mereka itu sulit Pak berimajinasi Pak terkait dengan soal yang saya berikan itu Pak. Jadi soalnya itu ya dilihati aja dan pada akhirnya tidak dikerjakan, malah dibuat pesawat-pesawat. Misalkan nih kayak tadi kan Pak, saya itu kan berikan materi tentang bangun ruang. Nah saya ini Pak, apalagi namanya, langsung berikan dia soal, kemudian saya untuk menyuruhnya itu diskusi Pak. Jadi ya mereka kayaknya enggak bisa berimajinasi tentang soal yang saya berikan itu, Pak. Oh, gitu Bu ya. Kalau boleh tahu nih Bu, maaf ya Bu ya. Iya Pak, enggak apa-apa. Ibu tuh biasa kalau mengajar itu menggunakan media belajar apa Bu? Ya Bu? Iya Pak. Biasanya itu saya menggunakan buku pegangan siswa Pak yang ada di perpustakaan Pak. Jadi siswa itu bisa melihat soal yang ada di buku pegangan siswa, kemudian bisa mengambil sumber dari buku pegangan siswa untuk mencari jawabannya atau referensinya, kemudian jawaban itu nanti mereka tuangkan ke dalam kertas Pak yang saya bagikan itu. Jadi buku pegangan siswa Pak biasanya saya berikan kepada siswa saya Pak. Oh, jadi menurut Ibu, apakah dengan buku pegangan siswa yang Ibu gunakan itu cukup memenuhi istilahnya kebutuhan siswa gitu loh Bu dalam menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan pada waktu pembelajaran tadi? Gimana ya Pak ya? Tapi kalau saya pikir-pikir sih Pak, enggak cukup sih Pak. Sepertinya mereka membutuhkan gimana ya? Kayaknya mereka itu membutuhkan alat peraga. Dan mungkin karena saya ini terkait dengan matematika yang hubungannya dengan kontekstual, berarti mereka kayaknya juga butuh video ya Pak sebagai sumber pendukung, sumber belajar siswa. Supaya mereka itu enggak bingung kayaknya mengimajinasikan permasalahan yang berkaitan dengan soal yang saya berikan itu ya Pak ya.
Bisa juga Bu, saya setuju dengan itu. Ibu mungkin ya itu tadi yang Ibu jelaskan tadi, Ibu bisa Mhm, memberikan dengan video atau dengan mhm, PowerPoint sebagai simbol belajar, iya. atau juga dengan alat peraga gitu loh. Itu kalau istilah sekarang itu namanya pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi mengelompokkan anak berdasarkan jenis atau model belajar mereka gitu. Nah, Mmm, dengan Ibu menggunakan tadi yang Ibu sebutkan tadi, yang visual iya. segala macam, mungkin itu bisa sih memenuhi kebutuhan mereka tanpa mereka harus berimajinasi mungkin atau berangan-angan gitu, Bu. Iya Eee, ya, Pak, ya. nah, jadi sekarang apa nih rencana Ibu nih? Dengan Ibu tadi, sudah menjelaskan, konsep-konsep baru yang Ibu sampaikan tadi, rencana Ibu apa nih untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapin tadi? Nah, iya Pak. Mungkin yang pertama itu saya akan membuat media pembelajaran yang berupa visual kayaknya, Pak. Nah, kemudian, saya juga, menyediakan alat peraga terkait dengan materi yang saya ajarkan supaya murid, dapat mengerjakan soal yang saya berikan tanpa harus melihat lagi, buku referensi seperti buku pegangan siswa, tapi mereka langsung mempraktekkan gitu ya, Pak, ya? Kedengarannya bagus rencananya Ibu itu. Nah, Mungkin, iya. ya langkah yang Ibu itu sudah membuat proses pembelajaran berdiferensiasi gitu, sesuai dengan kebutuhan murid-murid Bu Asni. Kalau Mhm, boleh share pengalaman sih Bu, saya juga, mhm, bulan lalu saya juga pernah sih menggunakan media pembelajaran, yang seperti Ibu sebutkan tadi visual, mhm. menggunakan video gitu, dalam proses pembelajaran saya gitu. Dan responnya Mmm. bagus Bu. Siswa itu antusias ngikutin gitu loh dan mudah memahami materi yang, saya berikan waktu itu gitu loh. Oh, iya Pak, iya Pak, iya Pak, iya Pak. Nah, ya mungkin ada lagi nggak Bu, langkah-langkah yang lain mungkin yang yang ingin Ibu terapkan gitu? Iya, kayaknya saya bersemangat nih Pak, mungkin nanti setelah saya menyediakan alat peraga, kemudian membuat, PPT, sebagai hasilnya saya mungkin bisa memberikan kesempatan kepada murid saya, per kelompok bisa memilih, apakah jawabannya nanti mereka mau demonstrasikan atau kemudian presentasikan menggunakan media, atau mungkin ada yang menuliskan di kertas, atau bahkan mereka ingin menyelesaikan soal-soal yang saya berikan itu sesuai dengan alat peraga yang saya sediakan ya Pak ya, Nah, sebagai kedengarannya hasil. kedengarannya bagus tuh Bu. Kalau mungkin saya jadi siswanya mungkin saya mudah paham nanti kalau Ibu menerapkan seperti itu. Oh iya Pak, iya iya iya. Ya mungkin, ada nggak, komitmen Ibu atau tindak lanjut selanjutnya yang Ibu lakukan setelah Ibu menerapkan rencana yang tadi itu? Oh iya Pak, tadi Bapak itu sekilas mengatakan kalau misalkan yang kayak ada visual, ada alat peraga, itu pembelajaran apa lagi namanya Pak? Itu berdiferensiasi Bu. Oh iya. Nah mungkin, bukan mungkin sih Pak, pasti saya akan menerapkan, proses pembelajaran berdiferensiasi, yang menyediakan media pembelajaran berbentuk visual, dan alat peraga itu Pak, seperti yang Bapak sampaikan tadi. Sepertinya pembelajaran berdiferensiasi itu, cocok dalam proses pembelajaran saya Pak. Bagus Bu, bagus. Saya mendukung, mudah-mudahan berjalan Bu Alhamdulillah. sesuai harapan Ibu ya. Saya pikir dengan model seperti itu, dengan pengalaman saya kemarin, kayaknya respon anak-anak bakal antusias gitu Bu. Iya Pak Catur, terima kasih ya, ternyata Bapak juga, telah mengaplikasikan itu ya Pak ya. Nah saya baru tahu nih Pak. Terima kasih ya Pak Catur ya untuk waktunya, andai saya tidak sharing dengan Pak Catur, saya juga nggak tahu Pak kalau Bapak juga ternyata pernah mengalami hal seperti saya dan, bisa saya praktekkan nanti Pak ke depannya Pak. Oke, baik sama-sama Bu. Itulah kita sebagai rekan sejawat bisa saling sharing Bu. Ya Iya terus Pak. bagaimana Bu perasaan Ibu, hari ini setelah Aduh. setelah coaching dengan saya gitu? Itulah Pak, alhamdulillah Pak, walaupun melalui Zoom meeting seperti ini ya Pak ya, saya sangat merasa senang Pak, setidaknya saya bisa menemukan solusi terhadap apa yang saya alami Pak. Kemudian saya semakin semangat Pak. Terima kasih ya Pak ya, semoga kita ini jadi, guru yang dirindukan murid-murid kita ya Pak ya. Amin.
Amin, saya juga senang karena Ibu bisa nemukan solusi dari permasalahan Ibu sendiri. Iya, Pak. Kalau gitu Pak Catur, terima kasih banyak ya Pak ya. Ini kayaknya sudah azan nih Pak, asar sudah. Izin pamit ya Pak ya. Baik, Bu Mohon Asri. maaf Pak. Ya, Maaf Pak mengganggu sama-sama. waktunya. Iya Pak, maaf ya Pak ya mengganggu waktunya Pak ya. Terima kasih banyak Pak. Ya, Jangan bosan-bosan ya Pak ya kalau saya hubungi lagi Pak. Kalau Bapak tidak ada di tempat, saya hubungi kemudian saya konsultasi dengan Bapak ya Pak ya. siap Bu. Aman Iya Bu, aman. Pak. Semangat Bu Asni. Semangat Pak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman di sekolah Bu. Iya Pak, terima kasih banyak. Nanti salamnya disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.